Saya itu heran ya dengan sebagian masyarakat kita yang masih saja mau diprovokasi oleh kelompok-kelompok khilafah, kelompok-kelompok HTI ya, walaupun sudah dibubarkan, tetapi orang-orangnya sampai sekarang masih saja koar-koar di sana sini. Mereka memprovokasi masyarakat kita bahwa negara ini masih ada korupsi ya karena belum dipimpin oleh seorang khalifah. Negara ini masih ada rakyatnya yang miskin karena belum dipimpin oleh seorang khalifah. Ya, masih ada begal, kejahatan di sana sini karena negara ini belum dipimpin oleh seorang khalifah. Dan di antara orang yang aktif sekali hari ini memprovokasi masyarakat kita atas nama syariat dan khilafah itu ada seseorang yang bernama Khazinuddin. Jadi kalau ada demo kasus korupsi kah dan kasus-kasus yang lain, ini biasanya Khazinuddin ini tampil memprovokasi masyarakat. Jadi kenapa hal ini terjadi? Ya karena belum ada khalifah. Kemudian dia mengajak masyarakat, mari kita kembali kepada syariat dan khilafah. Nah, ini perlu saya ingatkan bahwa ini adalah bentuk-bentuk provokasi. Tidak setiap negara yang dipimpin oleh seorang khalifah kemudian negara itu aman, negara itu damai, tidak ada kezaliman, tidak ada korupsi, tidak ada begal dan lain sebagainya. Tidak. Kalau kita kembali kepada sejarah dinasti Abbasiyah, di mana pada masa dinasti Abbasiyah khalifah ke-9, nama khalifahnya itu Wasik Billah. Jadi khalifah Wasik Billah ini terkenal sebagai khalifah yang sangat zalim, terkenal sebagai khalifah yang sangat-sangat kejam. Bahkan Imam As-Suyuti mencatat bahwa Wasik Billah ini adalah seorang homo gitu ya. Jadi senangnya sama laki-laki. Ya masih mending Bang John inilah. Bang John ini walaupun senangnya sama janda tapi ya perempuan gitu daripada laki-laki. Nah itu laki-laki gimana itu Bang John? Itu pedang laga pedang itu. Ya na'udzubillahi min dzalik. Ini kan maksiat yang sangat-sangat luar biasa itu ya. Nah, lebih daripada itu, kezaliman yang dilakukan oleh Khalifah Wasik Billah ini, bahwa ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai. Imam Al-Khuzai ini wafat dengan tebasan pedang dari Khalifah Wasik Billah. Apa sebabnya? Sebabnya karena Al-Imam Al-Khuzai tidak sependapat dengan Khalifah Wasik Billah. Jadi dia tidak sependapat dengan pendapatnya Wasik Billah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan sudah menjadi kesepakatan ulama bahwa Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu, Taurat, Zabur, dan Injil itu semua kitab-kitab itu adalah qadim. Jadi ternyata perdebatan soal Al-Quran itu qadim atau makhluk itu tidak baru-baru ini. Seperti kemarin pendapatnya Panji Gumilang gitu ya. Dan orang-orang yang mengikuti dialah yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk. Nah ternyata pendapat itu tidak baru-baru ini. Itu sudah terjadi sejak dulu, khususnya di zamannya Khalifah Wasik Billah ini. Karena Imam Ahmad bin Nasr Al-Khuzai ini tidak sependapat dengan Khalifah Wasik Billah, kemudian Khalifah Wasik Billah itu menebas lehernya ya, dan menangkap semua keluarga Al-Imam Al-Khuzai. Jadi keluarga Imam Al-Khuzai itu dipenjarakan. Ini kezalimannya Khalifah Wasik Billah.
Dan yang lebih zalim lagi, lebih kejam lagi, kepalanya Al-Imam Al-Ghazali itu digantung di Baghdad, berpisah dari badannya. Jadi kepalanya digantung di Baghdad, kemudian badannya diletakkan di daerah Samarra. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Imam Al-Ghazali ini adalah orang yang dizalimi. Imam Al-Ghazali ini adalah orang yang benar. Imam Al-Ghazali adalah seorang wali min auliyaillah. Ketika kepala beliau digantung, kemudian bibir beliau melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang keluar dari bibirnya Imam Al-Ghazali itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Janganlah manusia mengira bahwa setelah mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran yang keluar dari bibirnya Imam Al-Ghazali dalam kondisi kepalanya yang digantung membuat terkejut orang yang menjaga kepalanya Imam Al-Ghazali, sehingga kemudian dia melaporkan kepada Wasiq Billah. Nah, ini riwayat tentang kekejaman dan kezaliman Khalifah Wasiq Billah. Jadi bagi saya sebenarnya apakah namanya? Baik khalifahkah namanya? Amirul Mukmininkah namanya? Presidenkah sebutannya? Atau raja, perdana menteri? Itu bagi saya bukan soal sebutan. Bukan soal sebutan. Bagi saya kembali kepada diri masing-masing. Presidenkah namanya? Kalau orangnya memang baik, kalau orangnya memang bagus, maka dia akan memimpin negara dengan bagus. Perdana menterikah namanya? Rajakah namanya? Kalau memang orangnya bagus, maka dia akan memimpin sebuah negara dengan bagus. Khalifahkah namanya? Tapi kalau seandainya dia memiliki kepribadian yang tidak baik, kepribadian yang tidak bagus, akhlak yang tercela, maka dia akan merusak sebuah negara, maka dia akan memimpin negara itu dengan tidak baik.